Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa kembali di dalam Renungan 4 Menit dengan tema Persembahan yang Hidup. Saya mengutip dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan 8. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tentu selalu ingin untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena itu, kita lakukan segala sesuatunya itu baik di dalam kasih, pengabdian, pujian, dan kekudusan, serta mempersembahkan tubuh kita untuk pelayanan. Dalam ibadah-ibadah biasanya kita mempersembahkan persembahan kepada Tuhan berupa kolekta. Mungkin di dalam perayaan Ekaristi ada persembahan meriah seperti buah, bunga, dan sebagainya. Saudara-saudari kita yang di seberang sana mungkin mempersembahkan hewan kurban sebagai persembahan kepada Tuhan. Tapi saudara-saudariku yang terkasih, bukan yang seperti itu yang Tuhan inginkan. Tetapi lewat hambanya Rasul Paulus, Tuhan juga menginginkan apakah hidup kita boleh menjadi persembahan yang hidup. Misalnya waktu kita, tenaga kita. Nah, selama masa pandemi ini kita tentu sering mendengar kata online. Artinya tersambung, sudah masuk di dalam jaringan. Kemajuan ini patut kita syukuri. Karena dengan adanya online, kita dapat beribadah sekalipun hanya di rumah. Tetapi keadaan ini jangan membuat kita terlena. Jangan kita dengan alasan takut virus, kita tidak mau keluar rumah dan tidak ke gereja. Kita merasa aman dan tenang beribadah di rumah saja. Ini waktunya kita harus sadar dan hati-hati. Waktunya bagi kita untuk mengalahkan dan menyelesaikan masalah kehidupan serta kegelisahan kita dengan bermodalkan iman akan Yesus Kristus. Oleh Roh Kudus kita pasti dimampukan untuk tetap dapat menjalani hari-hari di dalam kehidupan kita. Bahkan hidup kita diubahkan sehingga kita memiliki kehidupan yang berkelimpahan oleh karena Kristus. Ada contoh seorang ateis yang bertobat menceritakan bahwa ia tidak tahu banyak tentang Yesus. Ia hanya mengetahui bahwa 3 tahun yang lalu dia adalah seorang penjudi, pemabuk, utangnya banyak, keluarganya berantakan, anak istrinya takut padanya. Tapi sekarang dia tidak minum lagi, utangnya lunas semua, keluarganya bahagia. Dan ia percaya ini semua karya Kristus baginya. Sebanyak ini yang ia ketahui tentang Kristus. Nah, selama kita hidup di dalam kedagingan kita, kita tentu tidak layak disebut saksi Kristus. Apalagi tubuh kita yang menjadi persembahan yang hidup. Kita harus menjalankan hidup kita di dalam kasih. Sama seperti Kristus telah mengasihi dan memberikan dirinya untuk kita sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Untuk itu, sebagai umat yang sudah ditebus oleh darah Kristus, sudah seharusnya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup untuk merespon kasih dan pengorbanan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.